Pemirsa, Rusia mengumumkan perang terhadap Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia menggencarkan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi, suara ledakan terdengar di sejumlah kota Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menyerang pangkalan udara dan sistem pertahanan Ukraina. Putin juga mengancam negara-negara lain yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi. Dan selengkapnya terkait serangan Rusia ke Ukraina, sudah bergabung bersama kami Yudi Krisnandi, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, periode 2017-2021. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa, Alhamdulillah baik. Ya, Pak Yudi, ada sekitar 148 warga negara Indonesia di Ukraina. Apakah pemerintah perlu untuk segera memulangkan mereka ke tanah air saat ini? Mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu ya, jumlahnya berkisar sekitar 100-an saja, itu mungkin data cukup lama. Saya baru kembali dari Ukraina pada bulan November lalu, masih kira-kira 100-an. Dan tadi pagi saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di KBRI Kiev dan juga warga negara Indonesia yang di sana, juga berkomunikasi dengan kawan-kawan saya di Ukraina. Kondisi di ibu kota Ukraina Kiev saat ini memang sedikit ya terjadi kepanikan karena tadi pagi ada sirine, lalu kemudian tentu kalau ada sirine kan spekulasinya ada serangan, sehingga masyarakat dari mulai siang tadi sudah berbondong-bondong antri mengisi bahan bakar, memborong barang-barang keperluan makanan di grosir-grosir, supermarket, lalu antri di ATM. Namun situasinya ya masih normal sebetulnya, sedikit terjadi kepanikan. Di kota Kharkiv yang salah satu provinsi terbesar di Ukraina yang berbatasan dengan wilayah konflik di timur, juga mendengar bunyi tembakan tadi pagi, tapi hanya satu kali. Ada kawan saya di sana menyampaikan informasi itu, ada kepanikan tetapi tidak ada kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan di hari ini. Sehingga kalau pertanyaannya apakah warga negara Indonesia sudah harus dievakuasi, menurut pengamatan saya, rencana evakuasi harus selalu ada di setiap negara dengan eskalasi konflik seperti sekarang ini di Ukraina. Namun pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan kondisi eskalasi itu sendiri. Kalau saat ini ya tentunya belum perlu. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan shelter, ya tempat penampungan atau satu tempat yang aman bagi warga negara Indonesia yang ada di Ukraina sekiranya memang dibutuhkan. Kalau pengamatan dan keyakinan saya, mereka yang tinggal di kota-kota lain selain di wilayah timur yang konflik, itu rasanya sih insya Allah akan aman-aman saja ya. Tapi kalaupun mereka harus segera dievakuasi ke shelter di ibu kota Kiev, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki ke Wisma Indonesia, merupakan tempat yang cukup aman dan memadai untuk bisa menampung seluruh warga negara Indonesia yang ada di Ukraina, khususnya yang ada di kota Kiev. Kurang lebih 35 keluarga besar staf kedutaan, sisanya warga negara lain yang sudah tinggal di sana. Saya rasa masih aman ya. Jadi saat ini bagaimana kondisi penduduk di 4 kota di mana terjadi ledakan di Ukraina, khususnya warga negara Indonesia. Jadi saat ini mereka berada di tempat yang aman gitu ya Pak? Warga negara Indonesia selain di ibu kota Kiev, mereka banyak yang bekerja di Odessa. Odessa itu wilayah pariwisata pantai Laut Hitam. Banyak
warga negara Indonesia yang berasal dari Bali yang bekerja di tempat Spa Bali di sana. Data terakhir pada akhir bulan Desember yang lalu kira-kira ada sekitar belasan orang ya yang di sana. Lalu sebagian lagi mereka ada yang bekerja di kota Kharkiv ya, ibu kota wilayah Oblast yang berdekatan dengan wilayah konflik. Tapi relatif kota itu adalah kota yang aman. Wilayah zona konflik gerakan separatis itu masih kurang lebih ada 300 km dari kota Kharkiv, yaitu di wilayah Luhansk, Donetsk, dan Donbas. Jadi masih cukup jauh. Kalau di wilayah Luhansk, Donetsk, dan Donbas, bisa dikatakan tidak ada warga negara Indonesia sudah sejak lama. Tidak ada, itu memang wilayah konflik gerakan separatis, di mana wilayah itu dibatasi oleh pos-pos pengamanan pemerintah Ukraina dan wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis. Relatif tidak, bisa dikatakan tidak ada. Saya sudah ke sana dan tidak ada warga negara Indonesia di sana. Ya, terkait serangan Rusia terhadap Ukraina hari ini, apa dampak yang bisa timbul khususnya bagi Indonesia, Pak? Ya, itu kita sangat menyayangkan ya tindakan-tindakan agresor seperti itu, apalagi memasuki, kalau benar kita kan tidak tahu secara persis ya seberapa jauh Rusia memasuki wilayah Ukraina. 120.000 pasukan militer Rusia kalau berada di wilayah batasnya, walaupun dia bersebelahan dengan Rusia, itu hak mereka. Tetapi seberapa jauh mereka melintasi perbatasan masuk ke wilayah Ukraina, kita tidak tahu persis. Kalau mereka melakukan itu, tentu ini bisa dilihat sebagai satu tindakan agresi yang tidak menghormati kedaulatan negara lainnya, dan ini tidak dibenarkan dalam hukum internasional, bahkan oleh nilai-nilai universal. Nah, ini akan merugikan perdamaian dunia, bukan hanya merugikan Indonesia ya. Nilai dagang Indonesia dengan Ukraina 1,3 miliar US dollar, dengan Rusia 2,7 miliar US dollar, tentu akan terganggu ya. Secara ekonomi akan terganggu kita. Secara diplomatik juga pasti akan terganggu. Dua negara ini dan negara sahabat Indonesia yang kita tidak menginginkan adanya pertikaian, karena akan sangat mengganggu konstelasi perdamaian dunia, sangat mengganggu konstelasi ekonomi global, dan juga sangat mengganggu hubungan diplomatik di antara keduanya dengan negara-negara lain yang cinta damai seperti Indonesia. Nah, posisi Indonesia harus berada pada pilar terdepan, menghormati integritas wilayah dan kedaulatan satu negara. Jadi kita tidak perlu melihat Ukraina atau Rusianya, tetapi siapapun yang melanggar kedaulatan suatu negara, tidak menghormati hukum-hukum internasional, tidak mengedepankan nilai-nilai diplomasi dan cara-cara damai, kita harus bereaksi keras untuk menentang tindakan-tindakan seperti itu. Ya, setelah melihat serangan Rusia hari ini, kemudian betapa kerasnya sikap Putin, kira-kira skenario apa yang bisa terjadi beberapa hari ke depan? Apakah serangan ini akan berlangsung lama, Pak? Saya sebetulnya tidak mengerti ya cara berpikirnya Putin, dan juga saya juga tidak bisa memastikan kebenaran berita-berita yang beredar luas di Indonesia yang mengatakan sudah ada serangan di Odessa, serangan di Kharkiv, serangan di dekat wilayah ibu kota dan sebagainya. Itu kita harus mengkonfirmasi apa betul seperti itu. Karena dari pihak Rusia sendiri, mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah masuk ke dalam wilayah perbatasan konflik, yaitu di wilayah Donbas, Luhansk, dan Donetsk, yang memang selama ini gerakan separatis ada di sana, di mana gerakan separatis ini diyakini oleh pemerintah Ukraina didukung oleh Rusia. Namun Rusia kan selalu membantah dia terlibat dalam gerakan separatis dan mengatakan bahwa itu ada masalah internal Ukraina. Kalau sekarang kemudian Rusia betul-betul melintasi batas negaranya masuk ke dalam wilayah Ukraina, tentu ini sebuah kesalahan secara hukum internasional. Dia masuk dalam wilayah kedaulatan negara lain, apapun alasannya. Nah, skenario apa yang akan dilakukan, tentu hanya Presiden Putin ya dan pemerintah Rusia yang mengetahui. Namun dalam pengamatan saya, mereka tidak memiliki cukup alasan untuk masuk ke dalam wilayah Ukraina lainnya selain wilayah konflik.
wilayah konflik itu adalah di wilayah timur Ukraina, yaitu Provinsi Donbas, Luhansk, dan Donetsk, serta Crimea yang memang sudah mereka duduki sejak tahun 2014 tanpa peperangan. Jadi di Crimea itu diambil alih oleh Rusia dengan alasan jajak pendapat masyarakat yang ingin bergabung dengan Rusia, tanpa pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikecam oleh lebih dari 164 negara termasuk Indonesia yang tidak mengakui okupasi itu, tapi de facto Rusia ada di sana tanpa peperangan. Itu. Baik, terima kasih Pak Yudi Krisnandi, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia tahun 2017-2021 telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Polda Metro Jaya lantaran diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia membuat laporan ke polisi karena menilai ucapan Menteri Agama Gus Yakut diduga melanggar Undang-Undang ITE dan penistaan agama. Roy menyertakan bukti berupa rekaman audio dan visual pernyataan Menak Yakut saat wawancara di Pekanbaru Riau kemarin dan pemberitaan di media massa. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait aturan pengeras suara di masjid dan musola menjadi polemik. Ia menganalogikan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. Nah ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait dengan surat edaran penggunaan pengeras suara di masjid dan musola menuai kecaman. Ditemui usai acara temu ramah bersama tokoh agama seprovinsi Riau, Yakut bicara terkait dengan aturan tersebut. Namun yang menjadi sorotan, Yakut menggunakan gonggongan anjing sebagai analogi gangguan akibat suara masjid dan musola yang terlalu keras. Suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Meski demikian, Yakut mengaku tidak melarang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Pihaknya hanya mengatur volume pengeras suara agar tidak lebih dari 100 desibel. Namun, pernyataan kontroversial Yakut telah terlanjur menuai kecaman dan kritik dari berbagai pihak. Dari Pekanbaru Riau, tim iNews melaporkan. Ya, lantas apa penilaian Roy Suryo yang melaporkan Menteri Agama ke polisi karena dugaan penodaan agama dan bagaimana sebenarnya maksud pernyataan Gus Yakut? Sudah bergabung bersama kami Roy Suryo dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin. Selamat sore Bapak-bapak. Dari 9 korban. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Roy Suryo terlebih dahulu. Pak Roy, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sudah mengklarifikasi pernyataannya. Anda akan terus melaporkannya atau akan membatalkannya? Iya, mengklarifikasi adalah Humas dari Kementerian Agama. Itu kita patut hormati dan juga silahkan masyarakat untuk menilai bagaimana klarifikasi itu. Ya, saya tadi sudah sempat berkonsultasi ke Polda Metro, ya, dan sempat berbicara cukup panjang dengan teman-teman petugas di sini. Memang hasil konsultasi saya dengan Mas Pitra Romadoni tadi sebagai ahli hukum sampai pada titik bahwa memang karena lokus deliktinya itu ada di Pekanbaru, maka tadi memang disarankan untuk agar lebih tepat pelaporannya ada di Pekanbaru, ya gitu, atau dilaporkan ke Bareskrim di Mabes Polri. Nah, jadi meskipun saya memang awalnya berniat untuk membantu kasus ini, karena apa? Karena banyak sekali yang permintaan kepada saya untuk meneliti apakah rekaman yang tadi sudah diputar juga di iNews itu tidak ada editingnya, masih asli atau sudah ada sisipan-sisipan atau ada dubbing dan lain sebagainya. Saya bisa pastikan bahwa rekaman yang tadi kita
kita dengarkan bersama, mulai dari yang bersangkutan menganalogikan soal suara-suara 5 kali sehari sampai dengan gonggongan anjing yang kemudian diteruskan dengan kalimat speaker-speaker di musola dan masjid, itu adalah satu rangkaian kalimat yang utuh. Jadi bukan merupakan editing. Nah, hanya saja kemudian memang tadi sudah ada mencoba dianalisis oleh teman-teman dari Polda Metro bahwa belum memang ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana yang ada menurut teman-teman di Polda Metro, ya gitu. Tapi mereka menyarankan untuk dikonsultasikan ke Bareskrim. Nah, karena intensi saya adalah meneliti rekaman itu, maka saya kemudian mempersilahkan kepada praktisi hukum Mas Pitra Romadhoni untuk nanti menindaklanjuti itu, atau mungkin ada pakar hukum yang lain yang mungkin bisa lebih mempertajam pasal yang akan dituduhkan kepada yang bersangkutan. Karena sebenarnya niat kita atau ikhtiar kita adalah agar jangan sampai seseorang itu dengan seenaknya menggunakan kalimat-kalimat yang sangat tidak pas dan sangat tidak etis, ya gitu. Masa meskipun itu mungkin tadi dikatakan dalam klarifikasi itu bukan memperbandingkan, tapi dalam satu kalimat yang sama, kalimat yang panjang, ada gonggongan anjing dan ada kemudian kalimat suara-suara speaker dari masjid dan musola, itu kan sangat tidak pas gitu, sangat tidak apple to apple itu untuk dibandingkan. Jadi hari ini pelaporan saya masih sebatas pada konsultasi di Polda Metro, meskipun saya sudah datang dan saya sudah membawa amanah dari masyarakat, tetapi saya memang mohon maaf belum berhasil mendapatkan surat tanda bukti lapor, ya, karena memang tadi disarankan untuk pelaporannya lebih kepada tempat di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Pekanbaru atau di Bareskrim. Itu Mbak Syafa. Ya, Pak Kamarudin Amin, Pak Roy Suryo tetap akan melaporkan Menteri Agama. Bagaimana tanggapan pihak Kemenak? Halo, suaranya belum jelas. Ya, Pak Kamarudin, Pak Roy Suryo tetap akan melaporkan Menteri Agama. Bagaimana tanggapan pihak Kemenak? Ya, tentu itu hak dari Pak Roy Suryo, ya. Cuma saya kira tadi sudah disampaikan juga bahwa Menteri Agama lewat Kepala Biro Humas telah menjelaskan, telah melakukan klarifikasi ya terhadap pernyataan tersebut. Saya kira memang kalau kita melihat secara utuh, ya, melihat secara utuh dan melihat konteks, melihat substansi, baik substansi yang disampaikan oleh Menteri Agama maupun substansi dari surat edaran yang dimaksud, sesungguhnya sama sekali tidak ada maksud Menteri Agama untuk melakukan perbandingan, ya, atau membanding-bandingkan antara suara azan atau suara yang keluar dari masjid dengan gonggongan anjing itu, ya, tentu sangat naif ketika itu dibandingkan, sangat tidak apple to apple. Jadi tidak ada maksud untuk itu. Beliau hanya sekedar memberikan contoh, ya, memberikan contoh lain, kira-kira begitu. Karena kalau kita menggunakan melihat substansinya, melihat konteksnya, ya, melihat secara utuh apa yang dia sampaikan, konteksnya kan beliau sedang menjelaskan bahwa pengeras suara, ya, suara yang dikeluarkan dari masjid ketika digunakan secara tidak bertanggung jawab, digunakan secara ekstrim atau berlebihan, itu berpotensi mengganggu masyarakat, dan itu fakta, ya, fakta yang terjadi secara masif di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ini juga sesungguhnya adalah hasil proses panjang, hasil diskusi panjang bersama dengan masyarakat, bersama dengan ormas-ormas, bersama dengan Majelis Ulama Indonesia juga, bersama dengan Dewan Masjid Indonesia dan ormas-ormas yang lain, bahkan dengan BKM atau para tamir-tamir masjid, kemudian mengeluarkan surat edaran yang merupakan hasil diskusi bersama. Jadi prosesnya cukup panjang. Sehingga alhamdulillah sebenarnya penerimaan masyarakat juga cukup luas, ya. Hasil pantauan kami, diskusi kami dengan masyarakat, surat edaran ini cukup diterima secara luas oleh masyarakat. Namun demikian karena ini sifatnya menyangkut publik, ya tentu pasti ada pro kontra lah. Pasti ada. Nah, oleh karena itu Menteri Agama mencoba menjelaskan maksud daripada substansi dari surat edaran tersebut. Nah, dalam penjelasan beliau itu, beliau memberikan salah satu contoh tanpa ada maksud sama sekali untuk membandingkan. Jadi sekali lagi kalau kita melihat konteksnya, melihat substansi, melihat beliau secara utuh, saya yakin kita akan bersimpulan bahwa beliau tidak ada maksud sama sekali untuk membandingkan hal itu. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan.
Iya, Pak Roy, frase anjing menggonggong hanya perumpamaan dan tidak bermaksud berkonotasi negatif. Apakah penjelasan ini bisa Anda terima? Ya, saya hanya menggunakan logika akal sehat saja. Dan saya kira mostly pendapat masyarakat yaitu terbukti dari banyaknya komentar yang ada di jagat maya, ya, sampai juga kepada beberapa media yang sudah juga menuliskan laporannya, sampai kepada media-media mainstream, ya, semacam, maaf harus saya sebut, semacam Detik, Tribun, kemudian Liputan 6 dan media-media lain seperti di MNC Group dan lain sebagainya, itu juga menuliskan quote and quote, ya, kritikan yang sangat tajam, kritikan yang sangat keras kepada sang sosok menteri yang bersangkutan karena memperbandingkan antara gonggongan anjing itu dengan suara dari masjid atau dari musola. Jadi saya kira ini adalah satu perbandingan yang sama sekali sangat tidak tepat. Kenapa tidak menggunakan perbandingan yang lain, misalnya kalaupun itu hewan, katakanlah burung atau misalnya kucing yang mungkin itu jauh lebih halus, ya, dibandingkan dengan harus memperbandingkan hewan yang jelas-jelas dilarang atau haram oleh agama dan najis, ya, gitu. Kemudian dalam satu kalimat utuh yang panjang, kalimat yang satu kesatuan. Jadi kalimatnya ini bukan kalimat yang berbeda, dalam satu tempat yang sama, dalam satu kalimat yang sama, dan satu penjelasan yang sama. Jadi ya ini sih masalah pemaknaan saja. Apakah itu mau dimaknai itu adalah bukan memperbandingkan atau tidak? Saya kira silahkan ahli bahasa yang nanti mungkin akan melakukan, ya. Tapi saya tetap pada kompetensi saya bahwa itu adalah rekaman suara asli dari sang menteri yang bersangkutan, dan memang ada kata-kata yang sangat jelas menyebutnya gonggongan anjing dan kata-kata suara dari speaker musola dan masjid, meskipun tidak menyebut adzan, ya, tetapi di situ jelas kalimatnya. Jadi saya kira kita serahkan kepada masyarakat lah, Mbak Syafa. Pak Roy, apakah sebelumnya Anda sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Agama untuk mendiskusikan terkait masalah ini? Nah, sebenarnya justru hasil saya melaporkan atau melakukan konsultasi ke Polda Metro ini untuk menyelamatkan hal yang besar. Kita tahu kan, Mbak, kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, begitu ada misalnya salah kata atau salah ucap dari pejabat publik atau dari masyarakat, eskalasinya langsung meningkat di Indonesia sekarang ini. Saya nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini eskalasi itu cepat sekali meningkat. Contohnya yang barusan adalah soal wayang saja, yaitu luar biasa, cepat sekali. Ya, sampai menimbulkan yang tadinya mau mengkoreksi tapi malah jadi salah mengkoreksinya, jadi malah jadi berkelanjutan yang tidak benar. Nah, saya justru menghindari itu. Jadi saya ingin menyelamatkan masyarakat agar tidak kemudian melakukan tindakan yang mungkin tidak tepat dengan kemudian membawa ini ke ranah hukum. Tapi kemudian karena ternyata hasil konsultasi tadi masih menyampaikan itu belum bisa diproses. Nah, saya tidak tahu apakah nanti akankah ada eskalasi terjadi atau juga mungkin pelaporan-pelaporan yang juga mungkin akan banyak atau marak di tempat-tempat lain. Jadi mungkin ini harus dipertimbangkan, ya, unsur dari keamanan negara, unsur dari kestabilan situasi dan kondisi politik keamanan dibandingkan dengan misalnya untuk menutup-nutupi hal yang sebenarnya memang sangat tidak etis, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang selevel menteri dan apalagi itu menteri agama. Itu, Mbak Syafa. Ya, Pak Kamarudin, apakah pihak Kementerian Agama kemudian berencana menggelar pertemuan bersama Pak Roy Suryo agar masalah ini tidak berkepanjangan? Ya, jadi ya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tentu adalah hak dari seorang Roy Suryo, ya. Oleh karena itu Kementerian Agama berusaha untuk menjelaskan semaksimal mungkin apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana konteksnya, bagaimana substansinya, dan mengajak masyarakat untuk kita mencoba melihat ini secara otentik, ya, mencoba melihat statement itu secara genuine, secara jujur dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang ikhlas tanpa ada pretensi apapun. Insya Allah, karena kami yakin Pak Menteri tidak ada maksud apapun kecuali untuk menghadirkan kemaslahatan, kecuali dalam konteks untuk menjelaskan surat edaran yang kami anggap bisa menjadi instrumen untuk menciptakan kedamaian, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada maksud apapun dari beliau, saya yakin sekali, dan saya yakin juga masyarakat sebagian besar akan beranggapan seperti itu, bahwa Pak Menteri seorang tokoh, ya, pasti tujuannya baik.
Apalagi ya kami selalu membaca sebagai seorang santri, selalu membaca bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutu bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu selalu berorientasi kepada kemaslahatan. Apa yang dilakukan oleh Gus Menteri itu sesungguhnya sekali lagi hanya untuk ikhtiar beliau, ikhtiar Kementerian Agama untuk mendamaikan atau menciptakan kedamaian, ketentraman, kesyahduan dalam beribadah, kesyahduan dalam syiar Islam. Karena kita juga harus jujur mengakui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita memang sedang terjadi hal yang harus kita antisipasi terkait dengan penggunaan pengeras suara secara keluar. Saya kira kami mengeluarkan surat edaran ini bukan ujuk-ujuk ya, ini melalui penelitian, melalui diskusi, ya, melalui pengamatan, melalui laporan masyarakat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Kami rumuskan, kami diskusikan bersama publik, bersama masyarakat, kemudian kami mengeluarkan surat edaran itu. Itu saja tujuannya Gus Menteri ya. Menteri menjelaskan itu dalam konteks itu sesungguhnya. Tapi mengapa kita menutup hati dan mata untuk mengabaikan semua itu, kemudian kita fokus terhadap pernyataan-pernyataan yang bisa atau berpotensi disalahpahami begitu. Nah, sebagai aparatur sipil negara, Kementerian Agama, kami tentu punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada masyarakat bahwa substansi edaran Menteri Agama adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan juga harmoni sosial. Dan Menteri Agama ketika memberi statement itu dalam konteks itu, konteksnya hanya menjelaskan saja. Bahwa ada pernyataan yang oleh publik sebagian dianggapnya bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Roy Suryo, itulah yang akan kami jelaskan semaksimal mungkin, karena kami meyakini bahwa apa yang beliau jelaskan sama sekali tujuannya hanya untuk demi kemaslahatan. Demikian. Ya, tanggapan Anda Pak Roy setelah menyimak penjelasan dari Pak Kamarudin Amin tadi? Ya, saya kira tadi kalau dikatakan sebagian besar masyarakat, kita lihat saja ya reaksi dari masyarakat, karena berdasarkan hasil penelaahan media semalam ya, mostly ya, sekali lagi mostly ya, hampir tidak ada satu media pun yang membenarkan statement itu. Rata-rata sangat menyayangkan, termasuk statement-statement dari ulama, bahkan banyak juga yang kemudian langsung menyatakan pidanakan atau bahkan maaf pecat yang bersangkutan, bahkan tagar itu pun beredar ya gitu, dan artinya saya tidak hanya satu pikiran saja, tapi pikiran dari berbagai media. Biasanya kalau namanya misleading ya, itu mungkin hanya satu atau dua media. Ini semua media. Silahkan dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus ya, kalau kata Pak Komarudin, silahkan baca media ya. Coba media apa yang memuji pernyataan Pak Menteri tadi hari ini? Sebutkan satu saja. Media apa yang memuji? Ya, kalau bisa menyebutkan mungkin masyarakat bisa mengikuti. Ya, tapi kalau menyebutkan media yang melakukan kecaman terhadap itu, saya kira luar biasa. Hampir banyak media besar seperti Detik, Liputan 6, kemudian FIFA, kemudian juga grup dari MNC ya, kemudian juga Tribun ya, itu grup Kompas Gramedia. Rata-rata semua sangat menyayangkan dan bahkan memang memperbandingkan maksud dari Pak Gus Menteri tadi, kalau itu dikatakan Gus Menteri ya. Jadi sekali lagi adalah coba tolong Pak Komarudin sebutkan satu media saja ya, kalau bisa sebutkan di iNews sore ini yang ada. Kira-kira apa Mbak Syafa? Ya, Pak Kamarudin, tanggapan Anda Pak, pernyataan Menteri Agama dinilai menimbulkan ragam tanggapan, bahkan bisa dikatakan kegaduhan begitu, Pak Kamarudin. Ya, apa yang disampaikan Roy Suryo tadi, saya kira juga memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya juga benar ya. Bisa dilihat di Detik juga saya kira ada menyebut seorang tokoh yang menanggapi pernyataan Menteri Agama itu, bahkan seorang tokoh yang cukup berpengaruh juga saya kira ya. Saya kira bisa dibaca di Detik itu ada seorang kiai juga ya, yang memahami penjelasan Gus Menteri itu dalam konteks untuk menjelaskan surat edaran tersebut, karena mereka memahami substansinya, memahami konteksnya, mencoba juga memahami secara utuh apa yang disampaikan Gus Menteri, sehingga kemudian beliau menyimpulkan bahwa sekali lagi ini adalah untuk kemaslahatan saja, tidak ada pretensi apapun dari seorang menteri untuk membandingkan, apalagi anjing dengan suara azan tadi itu.
Jadi saya kira bisa disebutkan Pak Rois. Mungkin ada beberapa yang belum sempat kami pantau, tetapi saya kira adalah. Saya kira masyarakat juga mungkin ada yang bisa memahami, bisa mencoba mengerti bahwa terutama mereka yang memahami konteks dan juga memahami substansi dari surat edaran tersebut. Baik, terima kasih Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan juga Pak Roy Suryo telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Baik. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya seorang anggota polisi jadi korban penganiayaan oleh sejumlah debt collector di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Sedang langka di pasaran, minyak goreng jadi mahar nikah pengantin di Ponorogo. Pengantin berharap mahar ini menjadi simbol keberkahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tetaplah bersama kami.